pelayaran yang dipimpin Ferdinand Magellan. Magellan adalah seorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol yang juga merupakan keturunan Portugis. Sama halnya seperti Columbus, Magellan juga memiliki ambisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya, Magellan pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal berbeda. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Dalam ekspedisi ini, Magellan dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magellan ini pun kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Pelayaran Magellan bersama Elcano masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Serikat. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magellan. Pada 1521, Magellan melalui Samudra Pasifik dan sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Masava. Pulau ini pun kemudian berganti nama menjadi Filipina yang diambil dari nama Raja Spanyol pada waktu itu. Raja Philip III. Di daerah ini Magellan juga membuat buku peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Selain itu, Magellan juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Namun ternyata penyebaran agama ini menimbulkan berbagai perlawanan di sebagai wilayahnya. Salah satu perlawanan atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magellan di Filipina. Akhirnya, orang-orang Spanyol yang tersisa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan. Dengan 2 kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad, mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Spanyol tiba di Indonesia. Setelah Magellan terbunuh saat di Filipina, ekspedisi mencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano atau lebih dikenal dengan Kapten Elcano. Perjalanan ini pun disebut sebagai ekspedisi Magellan Elcano, yang berasal dari 2 nama orang yang berbeda. Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara, berujung menemukan wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Sebab saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia.
Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah pun berhasil. Seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang tidur. Namun ternyata kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini pun menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Saingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis ini pun terus berlanjut. Mereka juga terus bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Saat itu, bahkan Spanyol yang dibantu oleh Tidore sempat ikut berperang melawan Portugis yang turut dibantu oleh Ternate. Karena peperangan tersebut tak terelakkan, Portugis dan Ternate pun keluar sebagai pemenangnya. Namun, kekalahan perang tidak menjadi alasan Spanyol untuk menyerahkan Maluku begitu saja. Perselisihan antara kedua juga berlanjut untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah di tanah air. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukan sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada 22 April 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali monopoli perdagangan di daerah tersebut. Adapun isi dari perjanjian Saragossa tersebut adalah: 1. Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. 2. Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai ke negaranya sendiri, Spanyol. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari Delcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penjajahan Spanyol di Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.